Ekstrem kanan tidak mau nikah sama sekali, sedangkan yang ekstrem kiri nikah tanpa batas. Menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Kalau kamu takut Allah ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup satu saja. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Imam As-Subki dapat kabar Imam Nawawi datang. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Imam Subki pulang mengejar Imam Nawawi. Ketika agama Allah dilecehkan, marahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka mesti marah. Ini muncul hawa nafsu. Menyikapi tentang nafsu seksual, manusia juga terbagi kepada dua, eka, eki. Ekstrem kanan tidak mau nikah sama sekali. Kamu mau nikah, tidak mau nikah. Sedangkan yang ekstrem kiri nikah tanpa batas, unlimited, nggak ada batasan sama sekali. Playboy cap gayung, semua diceduk. Playboy cap tupai, semua pohon kelapa belobang dibuatnya. Maka dalam Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Kita disuruh menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Oh, jadi kalau sudah nikah matanya tunduk. Iya. Suami saya sudah nikah matanya masih jelalatan, itu memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba' 4 orang. Fa in khiftum, kalau kamu takut Allah ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup satu saja. Jadi semua bapak-bapak ini yang istrinya satu, itu termasuk orang yang fa'in khiftum, takut. Tapi dalam ayat ini takut tidak adil. Kalau yang di sini takut kepada istrinya. Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah Pak, dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini
di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang solehah-solehah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam dianjurkan menikah. Kamu kenapa enggak menikah? Saya tidak menikah Pak Ustaz, karena Imam Nawawi tidak menikah, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, karena Syekh Said Qutb tidak menikah. Bahkan ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, alladzina atharul ilma ala zawaj, karena lebih memilih ilmu berdakwah daripada menikah. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Al-Ulama Al-Uzzab, di antara ulama yang tidak menikah yang menulis kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi tidak menikah. Datang anak muda, Ustaz, saya putuskan tidak menikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Nawawi nggak menikah, dia kerjanya nulis. Kamu nulis apa? Saya nulis status bukan. Imam Nawawi nggak menikah. Imam Nawawi itu meninggalnya tahun 676. Sekarang 1445. Zaman Imam Nawawi 676, perempuan itu semuanya tertutup, yang terbuka itu cuma matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya tertutup, yang lain terbuka. Imam Nawawi sibuk menulis Arba'in, Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Al-Azkar, Imam Nawawi, Sahih Muslim disyarah Al-Minhaj, Imam Nawawi, Rawdatut Talibin min Umdatul Muftin, Imam Nawawi, belajar ulumul hadis disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi syarah Taqrib, Imam Nawawi, Al-Majmu' syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menulis sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah imam yang luar biasa. Imam Nawawi datang ke Mesir, mau ziarah ke kubur Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya dari jauh, menetes air matanya, bergetar jantungnya. Tidak jadi dia berziarah, tak sanggup menemui Imam Syafi'i walaupun sudah berada di liang lahat. Akhirnya dia pergi pulang ke Damaskus. Kedatangan Imam Nawawi ke Mesir didengar oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki dapat kabar Imam Nawawi datang. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Imam Subki pulang mengejar Imam Nawawi sampai ke Damaskus. Dia tanya orang Damaskus, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pulang ke kampungnya di Nawa. Imam Subki mengejar ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Imam Subki berziarah. Setelah berziarah, Imam As-Subki pergi ke Damaskus, ke tempat mengajarnya Imam Nawawi di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis, tempatnya hadis, karena dia menghafal hadis, mensyarah hadis, menulis hadis. Sampai di situ Imam As-Subki bertanya, mana tapak kaki Imam Nawawi ketika mengajar? Ditunjukkan mereka, di sini bekas tapak kaki Imam Nawawi. Imam As-Subki meletakkan pipinya di telapak kaki Imam Nawawi bekas dia mengajar.
karena kerinduannya. Tapi jangan gara-gara ini jamaah habis ini meletakkan ulama besar yang luar biasa. Bahkan ada penelitian, kitab pertama paling populer di tengah umat Islam Al-Quran, yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Apa maknanya? Saya mau menyampaikan, memang ada orang-orang yang khusus yang luar biasa, tapi jangan anak-anak muda. Imam Nawawi tetap kalian baca kitabnya, tapi menikah tetap menikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera ketemu dengan jodohnya, insya Allah. Banyak juga yang jomblo.